Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidur, saya ingat waktu kecil-kecil dulu sebelum tidur selalu diceritakan dongeng sama nenek saya, sama mama. Cuman kebiasaan dongeng sebelum tidur ini sudah hilang. Saya berubah. Baik, sekarang saya akan bercerita mendongeng buat sahabat-sahabat sekalian sebelum kita tidur. Pernah saya mendengar cerita dari seorang ulama bahwasanya ada seorang raja. Jadi raja ini kebiasaannya itu pergi belusukan. Dia belusukan ke kampung-kampung, ke rumah-rumah rakyatnya untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Suatu hari raja tadi melihat sebuah gubuk reot yang sangat tua. Lalu raja tadi bersama beberapa orang pengawalnya, dia intip ke dalam. Ternyata dilihat seorang nenek-nenek tua sedang tertidur. Lantainya tanah, rumah sangat sederhana. Saking kecilnya itu rumah, anaknya tidur di depan. Jadi anaknya nenek tadi tidur di sebuah bangku, kursi bambu. Lalu raja kasihan melihat anak muda tadi, orang miskin tadi. Apa kata raja tadi? Dikatakan kepada pengawalnya, "Wahai pengawalku, tolong angkat ini anak muda pelan-pelan, jangan sampai terbangun. Angkat dia pelan-pelan, jangan sampai terbangun." Baik. Bawa dia ke kerajaan, bawa dia ke istana. Maka 4 orang pengawal raja tadi mengangkat pemuda tadi di sebuah tandu, diangkat pelan-pelan, jualan pelan-pelan, jangan sampai terbangun. Sesampai di istana, raja katakan, "Tidurkan dia di kamarku. Tidurkan dia di kamarku." Setelah dia sampai di kamar raja, raja katakan, "Lepaskan bajunya pelan-pelan." Bajunya yang compang-camping tadi dilepaskan pelan-pelan. Kata raja, "Ganti dengan bajuku. Ganti dengan pakaianku." Singkat cerita, sahabat sekalian, pemuda miskin tadi telah tertidur di tempat tidurnya raja dengan pakaian raja yang sangat bagus. Subhanallah. Pagi hari terbangun anak muda tadi. Ketika dia terjaga dari tidurnya, dia terheran-heran, dia pikir dia sedang mimpi. Kenapa dia tiba-tiba terjaga di sebuah kamar yang sangat indah? Wah, jangan ini mimpi. Dicubit-cubit, dipukul-pukul pipinya. Oh, bukan, ini bukan mimpi. Tapi ini nyata nih. Tapi ini kenapa bagus? Kenapa saya sampai di sini? Lalu dia keluar, dia buka pintu kamar raja tadi. Di depan kamar raja ada 2 orang pengawal sedang berdiri. Lalu pengawal tadi mengucapkan assalamualaikum kepada pemuda miskin yang tadi tiba-tiba jadi memakai baju raja tadi. Dikatakan, "Assalamualaikum Tuan Raja." Ternyata raja yang benar-benar raja tadi memberitahu kepada seluruh ahli kerajaan bahwasanya anak muda tadi mau dijadikan raja dalam 1 hari. Subhanallah. Pemuda tadi terheran katakan, "Waalaikumsalam. Coba diulangi, apa katamu? Kata kalian apa? Saya raja?" "Iya, Tuan Raja di sini. Perintahkan apa saja kami akan laksanakan titah Tuan." Subhanallah. "Kalau begitu siapkan makanan, saya lapar." Dia bercanda, ternyata ini 2 orang langsung lari siapkan makanan. Anak muda tadi masuk ke dalam kamar mandi, toilet di kamar raja tadi. Dia mandi lama-lama, bersih-bersih. Dia buka lemari raja, dipakai mahkota yang terbaik, dipakai perhiasan yang terbaik, cincin yang terbaik, jubah yang terbaik, parfum yang terbaik, semua yang dia suka. Lalu dia keluar kamar, tiba-tiba beberapa orang layang-layang mengikuti dia. Di meja makan, semua makanan tersedia. Dia bersenang, bersenda gurau, berpesta pora. Semua orang melayani dia karena dia raja. Perintah raja tadi, muliakan dia seperti kalian memuliakan aku. Subhanallah, sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih jam 10 pagi itulah. Seorang pengawal datang berbisik di telinga dia. Dia katakan, "Tuan, di luar sana ada seorang nenek-nenek sedang menangis mau berjumpa dengan Tuan." Nenek-nenek menangis, kenapa? Dia mau mengadukan anaknya yang hilang. Ternyata ibunya bangun pagi, dia lihat anaknya sudah tidak ada, anak satu-satunya tidak ada. Maka dia lari keliling kampung mencari anaknya. Orang katakan, "Coba adukan ke raja, jangan-jangan anakmu dicuri orang, diculik orang." Subhanallah. Maka dia intip dari balkon kerajaan, dikatakan, "Wahai ibu, kenapa ibu datang sekarang? Ini waktu sedang bersenang, ibu gak paham waktu." Maka pengawal tadi katakan, "Pengawal, kalian beritahu sama ibu itu, suruh pulang dulu. Raja tidak bisa ditemui sekarang. Raja lagi sibuk." Sedihlah hati ibu tadi. Tapi kata raja, "Kalau kamu angkat, berikan dia 1 karung beras. Ya. Berikan ibu itu 1 karung beras. Kamu angkat sini, antarkan ke rumah ibu itu. Bilang nanti raja yang datang ke sana."
Subhanallah, maka turunlah pengawal tadi, dibawa 1 karung beras, dipikulnya, diberitahu ibu tadi, maka ibu tadi pulang dengan penuh kesedihan di hatinya. Dia mau mengadukan anaknya sematawa yang satu-satunya hilang, ternyata raja tidak mau menjumpai dia. Dia sedih, bukan kepalang, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pulang. Raja yang maha berkuasa tadi memperhatikan pemuda yang dia lantik jadi raja dalam 1 hari tadi. Perilakunya dia. Dia lupa kepada ibunya, dia lupa kepada rumah reotnya. Dia sibuk dengan kesenangan-kesenangan yang ada di kerajaan di istana. Waktu berlalu tak terasa, ternyata sudah malam, larut malam, dan pemuda tadi pun dia tak sadarkan diri, dia tertidur. Kebanyakan minum ataupun makan dan sebagainya. Maka ketika tertidur, raja perintahkan pengawalnya, sekarang kalian lepaskan bajuku dari tubuhnya, kembalikan baju dia yang compang-camping, angkat dia pelan-pelan dan pulangkan dia ke rumahnya. Pulangkan dia kemana? Ke gubuk reotnya. Nah, maka seluruh titah raja dilakukan, dipulangkanlah dia, ditidurkan dia di atas kursi bambu tadi di depan rumahnya. Subhanallah. Singkat cerita, pagi hari dia bangun, dia teriak. Dia berteriak luar biasa, dia katakan, kenapa ini? Kenapa saya kembali ke sini lagi? Kenapa saya kembali ke sini lagi? Pas dia terjaga dari tidurnya, dia tidak, ibunya keluar dan ibunya peluk dia, dikatakan, wahai anakku, alhamdulillah kamu pulang nak. Seharian kamu hilang kemarin. Tidak, Bu. Saya mimpi, Bu. Saya jadi raja, Bu. Saya kemarin jadi raja. Tidak. Nah, kamu hilang seharian kemarin, nak. Tapi ibu, kemarin saya jadi raja. Nah, kamu pulang, ibu udah senang, tapi tolong kamu jangan gila. Nah, kamu gila. Kemarin ibu datang ke sana mau ketemu sama raja yang sombong itu, mau mengadukan kehilangan kau, wahai anakku. Tapi raja itu tidak mau ketemu ibu, malah dia hina kita, nak, diberikan kita 1 karung beras. Mata dia tertuju kepada karung beras tadi. Lalu anak muda tadi katakan, ibu, itu karung itu kemarin saya yang kasih ibu. Nah, udahlah, istighfar banyak-banyak, nak. Kamu jangan gila, nak. Jangan stres, nak. Astagfirullah, astagfirullah. Anak muda tadi dia bangun dari tempat tidur tadi, dia lari ke kerajaan, ke istana, dia masuk lagi ke istana. Di stop sama pengawal penjaga pintu gerbang istana. Dikatakan, tidak, kamu tidak boleh masuk. Hei, saya raja di sini. Tidak, kamu bukan raja. Kemarin kamu raja di sini, tapi sekarang kamu tidak bisa kembali lagi jadi raja. Dia menangis sejadi-jadinya, dia menyesal. Dia katakan, kalau saya tahu begini ceritanya, pasti kemarin saya kirimkan ibu saya 1 karung berlian. Pasti saya berikan ibu saya kemarin 1 karung emas, bukan 1 karung beras. Astagfirullah, dia menangis menyesal, tapi sesal tiada guna. Begitulah sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sebuah tamsilan kepada orang yang sibuk dengan istana kemauan kerajaan dunia ini. Dia lupa dengan kampung akhirat. Dia lupa dengan rumah dia yang asli di akhirat, sehingga yang dikirimkan cuma barang-barang rongsokan saja, barang-barang murahan saja. Ketika kita sudah pulang kampung nanti ke kampung akhirat, kita tidak mungkin lagi kembali ke dunia untuk mengirimkan emas kita, intan kita, berlian kita ke kampung akhirat. Maka sekarang siapkan, korbankan seluruh perkara yang kita cintai, kirim ke akhirat. Supaya apa? Supaya datang kerinduan kita untuk berjumpa dengan harta kita. Orang yang tidak mau berkirim ke kampung akhirat, dia takut mati. Dia takut mati. Dia takut pulang kampung karena dia nggak pernah kirim ke kampung halamannya. Kayak orang kerja di Malaysia, 2 orang kerja di Malaysia, 1 orang 1 kampung dia. 1 orang gajinya sama di perusahaan mewah. 1 orang rajin berkirim ke ibunya di kampung. 1 orang semua gajinya dihabiskan berpesta pura di sana. Dia sewa apartemen mewah, dia belikan mobil mewah, semua makan di restoran. Yang satu makan sederhana, pakaian sederhana, kendaraan sederhana. Dia pun kos-kosan sederhana di Malaysia. Subhanallah, sisa gajinya dia kirimkan ke ibunya. Kontrak 5 tahun, sama-sama kontrak 5 tahun. Tahun keempat, yang rajin berkirim ke kampung halaman dapat surat dari ibunya. Kata ibunya, nak, setiap bulan kamu berkirim ke kampung halaman. Ibu sudah belikan sawah, kebun, ini ada rumah, ada mobil sudah ibu siapkan. Di balik surat tadi ada foto perempuan cantik. Dulu waktu kamu berangkat ke Malaysia, anak ini masih kelas 1 SMA. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah tamat SMA. Nanti kamu pulang, ibu rencana mau nikahkan kamu dengan dia. Dia datang ke bosnya, dikatakan, bos, saya ingin cepat-cepat balik pulang kampung. Bos, saya sudah selesai 4 tahun saja. Dia rindu ingin berjumpa dengan hartanya, dengan calon istrinya. Subhanallah. Kenapa? Telah nampak semuanya apa hasil kerja keras dia selama di sana. Tapi 1 orang yang tidak pernah berkirim ke kampung halaman dapat surat dari ibunya. Ibu dia caci maki dia, dikatakan, anak durhaka kamu, malin kundang kamu. 4 tahun kamu di Malaysia, 5 tahun kamu di Malaysia, nggak ada apa-apanya. Awas kamu kalau pulang kampung. Sehingga yang tidak mau berkirim ke kampung halaman takut pulang kampung. Jadi kalau kita sekarang masih takut mati, dipastikan kita masih kikir, masih pelit dalam mengirimkan harta benda kita ke akhirat. Baik semua sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Terima kasih sudah stay tune di sini di live fanpage DSIS dari Sulaiman dan Sahabat. Semoga kisah tadi menginspirasi kita dan kita bisa sampaikan lagi kepada orang lain. Insyaallah ya. Semoga malam ini kita mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.